Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ririn Azerti, NIM 2023451 dari Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi Universitas Negeri Padang. Di video ini saya akan merekomendasikan sebuah buku yang berjudul Tahun Penuh Gulma. Buku ini ditulis oleh Siddhartha Sharma. Buku ini menceritakan perjalanan dua orang anak belasan tahun yang ingin melindungi tempat tinggal dan bukit keramat suku Gondi di India dari para penggusur. Anehnya, penggusur itu justru dari pemerintah India sendiri. Buku ini juga menceritakan hal-hal lain seperti bauksit, sistem hukum, politik, hingga kehidupan orang-orang miskin di India. Buku ini semacam buku catatan yang menuliskan kejadian selama 1 tahun dari orang suku Gondi di desa Deogan. Catatan itu dimulai pada bulan April dan berakhir di bulan Maret tahun berikutnya. Si penulis buku ini juga memberi nama bab dalam buku ini berdasarkan nama-nama bulan. Buku ini memiliki ketebalan 247 halaman tanpa ilustrasi. Buku ini cocok untuk dibaca anak-anak dan remaja. Mungkin beberapa anak akan bilang jika buku ini terlalu berat, apalagi tebal dan tanpa ilustrasi. Tapi sebenarnya tergantung seberapa luas pengetahuan si pembacanya. Konflik di buku ini dimulai saat orang-orang di pemerintah ingin menggusur orang-orang suku Gondi di desa Deogan dan beberapa desa lainnya di wilayah Odisha, India. Penggusuran terjadi karena Bukit Devi yang dikeramatkan orang-orang Gondi ternyata mengandung banyak sekali bauksit. Bauksit digunakan sebagai salah satu bahan untuk membuat mobil, pesawat, bahkan roket luar angkasa. Sebenarnya yang ingin menggali bauksit di Bukit Devi itu perusahaan besar, bukan pemerintah India. Pemerintah hanya suruhan saja, dan perusahaan besar itu punya banyak sekali uang untuk menyuruh pemerintah. Buku ini diawali dengan kisah Bisto, anak laki-laki yang kehilangan sebelah tangannya, tinggal dan bekerja di sebuah bis tua. Tetapi bukan Bisto yang menjadi tokoh utama. Koro sebagai tokoh utama adalah anak belasan tahun yang tahu segala hal tentang tanaman. Dan Ancita sebagai tokoh utama lainnya yang menyebut Koro sebagai dewa tanaman. Koro hidup bersama seekor kambingnya di rumahnya yang tidak layak huni dan bau makanan basi. Ayah Koro dipenjara di Belangir karena dituduh menebang dan mencuri kayu-kayu dari hutan. Anehnya, polisi tidak punya barang bukti apapun, hanya menangkap saja. Rupanya, di India, kejadian seperti ini sering terjadi. Yang tidak pintar dan yang tidak mempunyai uang bisa dituduh seenaknya dan masuk penjara tanpa bukti apapun. Pengetahuan Koro tentang tanaman memberinya keuntungan. Dia akhirnya bekerja pada ayah Ancita, menjaga tanaman di kebun mereka. Koro dan Ancita mempunyai karakter yang berbeda. Koro anak kampung yang miskin dan kumuh, kulitnya hitam, kurus, bahkan dia jarang sekali menggosok gigi. Koro tidak pintar, bukan karena dia bodoh, tapi sekolah di desanya ditutup dan menjadi kandang kambing dan kerbau. Tapi Koro suka menguping pembicaraan orang-orang dewasa di dekatnya. Sedangkan Ancita, putri seorang pejabat pindahan, tentu saja seperti anak kota kebanyakan. Dia suka sekali membaca. Ancita sangat bergantung pada internet. Di buku ini juga ditemukan tokoh yang bernama Jadok. Jadok digambarkan sebagai anak muda yang berpendidikan dan memiliki teman yang berkuasa dan berpengaruh. Tetapi Jadok memilih untuk kembali ke kampungnya untuk membantu orang-orang Gondi, mulai dari hal kecil hingga membangun irigasi. Buku ini bukan hanya menceritakan tentang penggusuran, tapi juga menceritakan bagaimana politik sistem hukum di India. Hukum itu super mengerikan, seperti yang dituliskan Siddhartha Sharma. Setelah ayahnya ditahan, Koro diperkenalkan pada mesin paling rumit di negeri ini, yaitu sistem hukum. Mesin yang menggiling orang-orang biasa dan menelan mereka perlahan-lahan. Buku halaman 156. Hukum juga seperti bisnis. Jika kamu punya banyak uang, kamu bisa membelinya seenak hatimu. Tapi, jika kamu miskin, maka tinggal dan mati saja dalam penjara. Tidak ada yang bisa kamu lakukan.
percuma saja. Buku Tahun Penuh Gulma juga menceritakan tentang media yang lebih suka membesar-besarkan sesuatu, agar orang-orang tertarik untuk menonton acara mereka. Bahkan, media itu lebih banyak bohongnya. Mereka lebih suka membicarakan hal-hal yang diinginkan, orang yang punya uang atau punya kekuasaan. Mereka tidak akan membicarakan kisah orang-orang miskin, melarat, ya, kecuali jika cerita itu menguntungkan mereka. Dari sinopsis buku ini, saya dapat menyimpulkan bahwa buku ini sangat cocok dibaca oleh anak-anak dan remaja. Dalam buku ini ada pelajaran tentang kehidupan. Karena itu, saya merekomendasikan buku ini untuk dibaca oleh anak-anak dan remaja, supaya mereka dapat mengetahui tentang kehidupan dan tingkah laku manusia. Itulah yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.